Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu ala rasulillah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa qala rasulil karim talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Kita mulai istiqomah lagi ngaji kitab Hikam Ibnu Athaillah, mencoba untuk berseni hati, berseni diri semampu kita. Mudah-mudahan yang kita niatkan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin. Dengan aku suge, Ustaz. Kita masuk bab keempat, hikam keempat. Arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsika. Arih ngepenak akeno sira nafsaka ing awak ira. Arih merehatkanlah dirimu nafsaka terhadap dirimu ayuhal murid, hei murid. Ngepenakno, menyantaikan, merehatkan dari apa minat tadbir saking ngatur li amri dunia kamaring perkara dunya ira. Bahasa kasarane jangan terlalu ngatur, terlalu ngoyo dalam ngatur dunia, urusan duniawi. Tadbir itu apa? Wahwa utawi tadbir iku ayu qadira yen to ngrencanakaken sapa asyaksu wong suwiji fi nafsihi ing dalem awake sakhs ahwalan ing pira-pira tingkah yakunu kang ana apa sakhs iku alaiha tetep ing atase ahwal alama ing atase barang taktadi kang natrapi ing ma apa syahwatuhu kesenengane nafas kesenengan nafsune sakhs wa yudabbiru lan ngatur sapa sakhs laha maring ahwal ma ing barang yaliku kang patut bihi kelawan ma bayani mamin ahwalin saking piro-piro tingkah wa amalin lan piro-piro amal wayah tamu lan prihatin sapa sakhs li ajli zalika maring mengkono tadbir itu kurang lebih maknanya orang itu mempunyai bayangan, perencanaan dalam dirinya atau dalam pekerjaannya, kira-kira sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsunya. Contoh, ya hampir semua orang lah punya keinginan, saya sudah begini dengan harapan saya punya mobil, saya punya rumah. Apakah salah? Tidak. Wa yudabbiru laha ma yaliku, dan dia juga mengatur, mencoba untuk mendesain. Aku nek kerja sakmene gak nutut iso tuku omah. Maka bagaimana caranya bisa beli rumah? Pakai KPR misalnya, atau pakai apapun itu. Sudah direncanakan sesuai dengan keinginannya, diatur. Yang paling penting yang sebenarnya dipermasalahkan di sini wayah tamu li ajli zalika, dan prihatin. Mikir oke. Kita punya planning oke, kita punya perencanaan oke. Tetapi ketika kita sudah terlalu berharap, terlalu fokus dan sebagainya, akhirnya
itu membuat kita capek. Pekerjaan apapun itu, ketika kita sudah rencanakan, kita usahakan detail, terus kita desain detail. Nah, begitu sudah berjalan, kita tinggal nunggu hasil. Dipikir terus, dia ngenangan ini sukses gak ya, sukses gak ya. Ini yang gak boleh. Jadi tetap rencana oke, jalan oke, tapi tetap dia ngenangan sampai itu mengganggu tidur, mengganggu ibadah karena kepikiran, sholat, lupa dan sebagainya. Itu yang bahaya. Wahaza utawi iki ihtimam iku ta'abun, capek, kepayahan azimun kang agung. Kepikiran apa sih? Ya dengan pekerjaan. Contoh misalnya orang kalau sudah mempunyai ambisi, ini bukan cuma ya, keinginan sing gak ngatuk ambek garis takdir. Hampir semua keinginan itu kita nggak tahu. Takdir itu kan kita tidak tahu ya. Takdir itu kita tidak tahu berhasil atau tidak. Misalnya saya ingin berangkat haji tahun depan, kan kita tidak tahu. Kita keinginan ambisi bisa nggak? Bisa. Dengan bagaimana caranya? Akhirnya karena saya punya ambisi untuk haji tahun depan, secara kuota saya nggak bisa. Secara saat ini misalnya, saat ini saya contohlah menggunakan haji ONA Plus nggak bisa. Peluangnya cuma apa? Haji furoda, duit gak pegang. Tapi saya ambisi kepingin tahun depan saya berangkat haji. Maka saya merencanakan bagaimana caranya. Usaha, ngotot, karena sesuatu. Nah, ini ngotot, ini yang nggak boleh. Kenapa? Karena itu akan menghabiskan energi untuk sesuatu yang bukan ranah kita untuk sukses atau tidak. Apa yang kita canangkan ini ngotot boleh, dan ini sering lah kalau kita mungkin seumuran segini nggak terlalu, tapi ketika masih muda kita punya bisnis sampai apa ya, ambisinya itu sholat ini semari apa urung, atau ketika tidur itu sampai nggak bisa, nggak nyenyak karena kepikiran dengan pekerjaan itu. Nah ini yang nggak boleh, karena itu akan membuat kita capek. Yang capek apa? Jiwa kita, pikiran kita. Kalau sekarang jarak seumuran, makanya ada bahasan kalau sudah di atas umur 40 tahun pada dasarnya ambisi manusia itu sudah menurun. Tapi di bawah 40-30 tahun biasanya orang punya ambisi. Saya ingin sukses, saya ingin sukses dan sebagainya. Sehingga semua dikerjakan, semua untuk menuruti ambisi, menuruti obsesi dia. Dan ketika itu tidak berhasil karena tidak sesuai dengan antara hasil dengan harapannya, maka biasanya itu akan membuat orang ngedon. Ini yang nggak boleh. Istajalahu li nafsihi, kang amri cepet angemri agi-agi sapa sahes hu ing hazal nafsihi krono awake murid. Wala'alla aktsara ma yuqaddiru, lan menawa luwih akeh barang kang ngrencanakaken sapa sahes hu ing ma iku layak kau ora tumiba apa ma fayakhibu mongko tuna mongko ilang apa zonnu penyanone murid. Jadi karena terlalu ambisi, buru-buru, sehingga membuat dia down, stres. Maka orang yang mengalami stres itu pasti karena ambisinya terlalu besar, obsesinya terlalu besar. Kenapa gampang stres? Ya pasti punya ambisi, punya obsesi. Nek mencintai terlalu ambisi berarti. Mencintai itu orang biasanya kalau sedang jatuh cinta itu pasti ambisi, pasti terobsesi. Untuk meningkatkan keinginan akhirnya cinta
untuk meningkatkan keinginan ibadah tambah gedung, keinginan hal yang baik. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Cinta fillah itu baru. Tapi kalau cinta sama, mohon maaf, sama wanita apalagi itu nggak ada. Itu pasti karena nafsu. Nggak usah, nggak perlu munafik lah. Kalau mencintai seseorang perempuan itu karena aku biar khusyuk, ya gak iso, gak mungkin. Iya pasti karena mencintai perempuan, karena nafsunya, entah karena kecantikannya, entah karena suaranya, entah karena berbagai macam, pasti karena itu. Gak mungkin aku mencintaimu karena Allah, itu hanya omong kosong kalau menurutku. Kalau mencintai karena Allah, cintailah wanita-wanita yang memang mohon maaf, yang umur yang kurang menarik, wanita kurang menarik, terus umur sudah tua, janda-janda miskin, cintai mereka karena Allah. Saya percaya. Tapi kalau aku mencintaimu karena Allah, orangnya cantik, kinis-kinis, munafik. Ambisi ibadah boleh nggak ambisi kita? Tetap nggak boleh. Nggak boleh. Berarti apapun sing jenenge ambisi itu kapi. Kaki. Jadi ibadah gini loh. Termasuk contoh tadi haji. Haji itu kita boleh berusaha untuk agar target terpenuhi, agar bagaimana saya bisa berangkat haji. Oke. Yang nggak boleh karena kita langsung ambisi fokus tahun depannya. Atau orang pingin aku sholat cek khusyuk. Dia berusaha dengan ambisi agar caranya khusyuk. Akhirnya karena dia berusaha semaksimal mungkin dengan target istajalahu tadi yang membuat dia ingin cepat-cepat, terburu-buru, ingin dengan target saya 1 bulan sudah harus sesuai dengan target. Ketika tidak sesuai dengan target, dia down. Ini nggak boleh. Bahkan menghafal Al-Quran pun ada orang yang menghafal Al-Quran karena mungkin dia cerdas. Target setahun. Kalau sekolah kan ngono. Iya. Tapi ketika suatu saat dia yang nggak boleh ambisinya sampai kayak iso turu, berusaha agar sesuai dengan target, dan target yang disesuaikan oleh sekolah itu berdasarkan kemampuan rata-rata. Kalau ada orang memasang target melebihi kemampuan rata-rata ini, yang kadang-kadang akhirnya membuat standar dia obsesi, sehingga obsesi ini akan menjadi kurang apa ya, akhirnya membuat gak iso tidur nyenyak karena dia terobsesi itu. Ya nggak boleh terobsesi. Wa fi ta'biri lang iku tetap ing dalam takbiri musannaf bi arih dengan kalimat lawan arih, rehatkanlah isyaratun utawi isyarat ila annal matluba maring setuhune apa kang den supri kang den karepaken yang diminta iku tarkuhu ninggali murid, iku tarkuhu ninggalaken tadbir lil murid maring murid huwa ya matlub iku barang fihi kang tetep ing dalem apa ta'abun bayah wa mu'anatun dan kangelan. Yang dimaksud arih ini adalah ketika orang minta dengan usaha dengan keras, sangat keras, sehingga arih rehatkanlah, bukan tinggalkanlah. Gak boleh meninggalkan takbir seluruhnya, tapi rehatkanlah, gak usah terlalu ngoyo dipikir bahasanya, tapi rehatkanlah. Asal kerja yang nggak sampai membuat terobsesi, tetap bisa tidur nyenyak dan sebagainya, nggak masalah. Amma tadbiru umuri ma'asyihi, anapun utawi ngaturi piro-piro perkara panupajiwane murid ala wajin ing atase siji cara sahlin kang gampang, yastainu kang amrih bantuan sapa murid bihi kelawan tadbir alamat lubihi ing atase apa kang den supri murid falabak samangka ora ana bahaya
bihi kelawan tadbir. Ini ditekankan lagi bahwasanya jika yang ngatur usaha sesuatu yang mungkin yang bisa tercapai untuk menjadi bantuan dalam kehidupan sehari-harinya, maka itu tidak masalah. Walizalan krono iki la ba'sa waradatu meko opo at-tadbiru, ini hadis. At-tadbiru utawi ngatur iku nisful ma'isyah, separuh di pangko jiwa. Ini ada sebuah hadis Nabi yang menarik sebenarnya. Banyak orang yang ketika bekerja atau melakukan sesuatu itu dilakoni ya hilang kok sampai. Padahal teks hadisnya at-tadbir nisful ma'isyah, merencanakan, memplanning itu sudah separuh dari hasil. Manajemen itu penting. Banyak orang sama aku wae kok lah sampai, tapi biasanya kalau ada orang yang di planning itu sudah sampai di angka 100, dia baru sampai 50. Nggak ketoto. Hadis ini jelas. Semuanya itu kalau bisa at-tadbir nisful ma'isyah, rencanakan, planningkan, toton. Kayak gawe omah. Ya, apapun itu, rumah. Aduh, padu isik, bancak isik. Ditata sedemikian rupa, diatur pengeluarannya, ono danai piro, nyari tukangnya seperti apa, itu ditoto. Engko cek gak gubuk kabeh. Gak gubuk kabeh, betul. Dan mohon maaf, biasanya ini self correct, terutama koreksi diri terhadap teman-teman kalangan nahdien, teman-teman santri itu sering melaksanakan sebuah program tanpa planning, tanpa perencanaan. Nah, ini bisa mulai nyantol antara syariat dan ngaji hikam. Ada kita itu berbeda antara administrasi, perencanaan, toto dhisik. Lah sedangkan kadang ngaji hikam ini iki wis salah, wis pasrahno mbek pangeran. Lah kadang itu kon toto nek durung pancane gak iso. Wis pokoke pasrah. Kadang orang itu ada yang gitu. Nah, itulah yang jadi masalah. Jadi tadbir nisful ma'isyah ini tadbir asbab. Jadi gini, setiap sesuatu yang berhubungan dengan sebab, bahasa Dr. Budi, yang berhubungan dengan anggota badan, fisik, apapun itu, ya kita harus rencanakan semaksimal mungkin. Usaha, begitu sudah ternyata dalam perjalanan kita sudah planning, kita sudah rencanakan, begitu pada pelaksanaannya meleset, ada faktor yang mungkin tidak kita perhitungkan, itu terjadi. Ada hal yang eksternal, itu terjadi. Ketika itu terjadi, maka baru kita menggunakan arih nafsaka ini. Ya wis pasrah Gusti Allah. Wis kita sudah rencanakan, wis kita toto terus bleset. Oh, artinya kene iki dikongkon berusaha dulu. Bila itu gagal, maka ke tingkat kepasrahan inilah. Nah, itu loh pentingnya ngaji hikam itu. Mana nih rumah? Rumah Naib. Yas, kon niku kabeh nae. Monggo. Jadi bahasanya itu selalu syariat itu adalah anggota tubuh, wajib dilakoni. Thariqat itu olah fikir, tasawuf itu olah hati, rasa. Jadi jangan urusan tasawuf meniadakan olah fikir, meniadakan olah badan. Ada orang yang olah badan ditiadakan, Pak, pinginnya tasawuf, yoga, ya salah. Yang dicontohkan sama Dr. Budi adalah kisah tentang Rasulullah. Ini menarik. Rasulullah ketika hijrah, dan mungkin semua sudah tahu, ketika Rasulullah mau hijrah,
dan kita tahu semua kalau Rasulullah itu seorang nabi yang akan dilindungi sama Allah dan sebagainya. Tapi apakah Rasulullah itu ketika hijrah langsung berangkat siang-siang? Tidak. Yang dijalani sama Rasulullah, beliau keluar malam-malam pas orang tidur dengan dalam sebuah riwayat pakai doa. Jadi gak mentang-mentang aku nabi metu wong kriya, tidak. Tetap ketika walaupun beliau seorang nabi, direncanakan tempat hijrahnya. Nabi berangkat, orang tidur, tempat tidurnya disuruh ditempati sama Sayyidina Ali. Kenapa? Kalau mereka ini bangun melihat tempat tidur kosong, maka orang akan langsung mengejar, goleki. Tidak, di dalam masih ada Sayyidina Ali, sehingga Nabi punya peluang untuk menjauh. Habis itu Nabi ngetem di Gua Sur. Gua Sur itu ini Mekah, ini Medina, ini di belakangnya. Yang menurut perkiraan secara logika, orang-orang tidak akan sampai ke Gua Sur. Terus ketika Nabi menuju Gua Sur, ini Nabi mendesain ada putranya Abu Bakar itu anggon wedhus untuk menutupi jejak kaki Nabi. Banyak kaki kambing dan sebagainya menutupi jejak kaki Nabi. Ini namanya usaha. Diatur ngoyo Nabi. Dalam tanda kutip berusaha sedemikian rapi, ditoto, direncanakan, dilaksanakan, datanglah ke Gua Sur. Di Gua Sur sudah dimasuk ke dalam gua, ternyata ada orang datang di atasnya Nabi. Misalnya ini gua, ini orang ada di atasnya. Ketika tahap ini Nabi santai, pasrah, yakin pertolongan Allah datang, gak gugup. Tapi bukan berarti tenangnya Nabi ini tidak melalui perjalanan ngoyo ngotot, tidak, tetap. Habis itu Nabi mau berangkat ke Madinah lewat jalur tikus. Jadi jalan besar semua sudah ditutup sama tentara kafir. Nabi harus menyewa orang kafir yang namanya Abdullah bin Uraiqid itu untuk melewati cari jalan tikus. Kenapa sampai nyewa orang? Karena Nabi tidak tahu jalan tikus. Abu Bakar nggak tahu jalan tikus, dan mungkin sebagian besar orang kafir Quraisy nggak tahu yang jalan yang akan dilewati. Makanya sampai nyewa Abdullah bin Uraiqid. Wong kafir. Orang kafir. Berarti wong kafir iki ya ana sing nulung Nabi. Ada. Ngene iki ngono rek. Ada. Jadi sampai lewat ini secara logika aman. Tapi ternyata dalam sebuah hadis ketemu ada yang namanya Surokoh, kalau nggak salah sebuah riwayat. Nabi dikejar sampai terakhir sampai ketemu, mau pedang sudah di leher Nabi. Muhammad, siapa yang nolong kamu? Jawabannya Allah. Artinya, ini harus artinya perjalanan hijrah Nabi itu bukan aku mentang-mentang ditulungi Gusti Allah terus santai aja, atau pasti ditulungi Gusti Allah, tidak gitu. Nek kaya awak dhewe wis satya nopo. Apalagi Nopo, ya Kristo menang. Apalagi artinya semua hal itu harus kita rencanakan. Iya. Wis gak nyambut gawe mending mangke pangeran gak nyambut gawe. Nah, itu yang sering terjadi. Mosok Gusti Allah gak welas, itu gak gitu. Soalnya gini Ustaz. Anjene wong wis dikek rezeki. Ya, iya tak. Wong wis dikek rezeki. Lapo kok sik nyambut gawe? Bukan diluki rezeki, ono jatahe. Ono jatahe. Ono jatahe sekarang. Main logika. Sampean wis dijatah bantuan langsung tunai
Ini ngomong ya yang simpel. Ada bantuan langsung tunai, jatah, jeneng sampean ono. Tapi bantuan langsung tunai itu kudu njupuk nang kantor pos. Terus gak bedel nang kantor pos. Nek ancen ini bagian kula yo sampai, ya gak ada. Lho, kadang ana iku bantuan langsung tunai sing diterno Pak RT nang omah. Ayo, Itu kasus khusus. BLT. Kasus khusus. Ada beberapa orang yang mungkin karena kedekatannya sama Pak RT, dan ini pasti orang satu bisa jadi hubungan saudara, dua orang ini baik, kelewatan diterno. Inilah maka dalam dunia kita sehari-hari ada kasus-kasus khusus dan gak usah ngiri. Kene ngantri nang kantor pos, ono uang diterno. Ya. Inilah para aulia, ono uang sing gak lapo-lapo di para gak usah ngiri. Tapi ini sekali lagi kasus khusus dan jumlahnya nggak banyak. Lah ini lho berkaitane orang wis dikei rezekine umure jodone dalam kandungan. Nah, kan wis ana jatahe wis. Ada jatah. Apakah itu yang dikatakan masih ono sing njupuk sing dikatakan koyo njupuk nang kantor pos. Lah wis ono jatahe ngene kan ya mesti wis ono. Tetapi gak dicoba. Lho, artinya nek wis dijatah, ya kan wis ono. Ono tapi gak dicoba ya gak datang ke rumah kita toh. Jatah itu ada. Jatah sampean itu ada. Tapi kalau sampean gak ngambil ke kantor pos, gak mau bawa aku loh jenengku gak usah bawa KTP budal. Ketika diverifikasi gak iso, ya gak dapet. Bantuan itu gak akan sampai ke rumah kita, gak sampai ke tangan kita kalau kita tidak ikuti aturan untuk ngambil. Rungokno, yas turu ae Ustaz. Rungokno meskipun ana jatahe, wis dijatah, jodoh, umur, rezeki wis dijatah, ngen kandungan iku kudu dijogo. Kulane awakmu gak oleh bojo-bojo lho Ustaz, gak. Wis jatene aku lho wis oleh jatahe jodoh. Lah nek gak kon golek iya gak nemu-nemu. Betul. Nah, iku lho Ustaz. Kaya ngono rek. Rungokno sing melok ngikuti live iki rungokno ya. Nek gak dijogo ya gak iso. Gak bisa. Apapun itu, walaupun wis ono jatahe. Kan jatah. Oke. Rodok masuk akal. Ngono. Rungokno aja meneng ae. Contoh lagi yang disampaikan sama Dr. Putri ketika mensyarah ini adalah kisah Ali Zainul Abidin bin Husain, cucu Nabi. Beliau bekerja di pasar, punya toko. Jadi bukan, dan dia terkenal ya alim, ya zuhud, tetap buka toko. Suatu saat ketika beliau di toko, habis buka toko, tokonya ditutup, mas datang ke masjid karena emang udah waktunya sholat. Ketika kalau nggak salah mau sholat fardu, ada orang datang, Kiai, pasar Kobongan. Ketika bilang pasar Kobongan, kalau kita mungkin gopo. Ini batal sembayang gopo nang pasar. Iya, batal sembahyang dan sebagainya. Ali Zainul Abidin, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib ini yang enggak tetap sholat, tetap konsentrasi menghadap Allah. Habis itu tetap zikir, tetap wiridan. Habis itu sholat sunnah. Kenapa? Batasannya dia sudah usaha, sudah. Ketika usahanya ada masalah, ya wis. Ini makanya nggak usah kaget, banyak orang. Contoh orang-orang zaman dulu. Kenapa mereka tidurnya enak dan sebagainya? Mereka bertani. Ketika mereka bertani, kan masih ada kemungkinan mari nanem, kemungkinan ono dipangan hama atau udan atau banjir. Ketika terjadi udan dhuwur sih paling
Ya wis, muga-muga tanduranku selamat. Kenapa? Ya dia nggak bisa toh menghentikan hujan, tapi usaha dia sudah dadak wis tandur, sudah mencoba sungai itu agar dijerokno, cek lancar dan sebagainya. Kok udan terus akhirnya banjir, ya wis diterima. Ini yang dimaksud arih nafsaka. Sama orang dunia marketing, ya usaha di planning. Kok gak payu-payu? Ya ini bagian dari belum waktunya. Belum wayai, belum ketemu. Kita sudah berusaha. Kok durung nemu pembeli? Ngono iki ya durung waktune. Belum waktunya, tapi bukan berarti ya wis. Enggak, tetap mencari cara. Tetap belajar mencari cara solusi agar bagaimana terjual. Nah, ini sik dia ini wis berusaha, wis sembarang wis dilakoni berusaha. Tapi sik gagal ae. Itu kategori sing ya apa Ustaz? Kan ono lho ngene iku. Ya. Ada beberapa hal. Ketika orang usaha, ada usaha keras, ada usaha pintar. Usaha keras itu apa? Berusaha tapi tidak terpetakan masalahnya. Ini kalau misalnya gagal, ono wong kerja tapi ngawur, nggak dielmoni. Ini makanya terlalu penting, nggak dielmoni, gagal. Ya wajar orang usahanya nggak dielmoni. Tapi ternyata dia wis usaha, wis dielmoni. Artinya usaha itu orang dunia marketing wis belajar dalam dunia digital marketing, yo mencoba untuk sebar brosur. Wis dilakoni kabeh. Wis ditambahi zikirane, wiritane, wis masih belum tercapai targetnya. Ya berarti memang belum, makanya istajalau, jangan sampai terburu-buru. Sesuatu itu dinikmati prosesnya. Nah, ini sudah proses. Proses sabar sampai mentok. Kan nunggu hasil toh. Hasil gak ada itu, maka istajal, jangan sampai terburu-buru. Bisa jadi bukan gak ada, belum. Wis ini belum naik. Contoh. Belum. Lah iya. Contoh. Ya, kemarin yang sempat saya ceritakan soal Nabi Ibrahim menaruh putranya Nabi Ismail dan Siti Hajar di Makkah. Ketika itu Nabi Ibrahim iki nabi, duduk ecek-ecek, duduk Gus, duduk iki nabi naik ke Jabal Qubais, minta ya Allah, berikanlah mereka buah-buahan, berikanlah manusia suka sama mereka. Bayangan kita kan pasti nanti langsung ujuk-ujuk, enggak, melalui proses yang panjang. Mekah itu bisa sesuai dengan permintaannya Nabi Ibrahim, bisa dapat banyak buah-buahan, orang datang itu bisa lewat dari setahun. Contoh lagi, Nabi Musa pernah berdoa yang ditulis dalam Al-Quran, ya Allah hancurkanlah orang Fir'aun dan tentaranya. Kalau nggak salah butuh 15 tahun baru diijabahi sama Allah. Proses yang sangat panjang. Tetap itu terjadi, tapi proses. Nanti ada di hikam selanjutnya. Kadang ada Allah itu, kita berdoa, ada orang yang sampai diberikan ilham, diberikan gambaran, akan terpenuhi doa kita, akan terpenuhi keinginan kita. Ternyata bleset, bukan bleset cair, bleset waktunya mundur. Ya udah, maka dari situ baru kita arif nafsaka. Ya wis, trimon, sabar, tetap yakin semuanya akan berhasil. Cuma melalui
pengunduran waktu. Ya kadang-kadang gini loh. Kenapa sih sampai begitu sih? Allah itu dalam tanda kutip kita sudah usaha ya Allah. Ya wis dungo ya Allah. Apa proses tahapan-tahapan itu sudah kita lewati, wis dungo, wis usaha semaksimal mungkin, tapi belum terpenuhi, belum terjawab doa kita. Kenapa? Salah satu tujuannya adalah hikmahnya ya agar kita tidak sombong dengan hasil karya kita. Coba bayang no, kalau kita usaha, ini kita usaha dengan target kita, dengan planning kita, dengan tim kita sukses sesuai dengan target. Apa yang muncul dalam lidah kita? Ini karena kerja keras kita semua bisa sukses. Gusti Allah nih tinggal hilang. Jadi seakan-akan semua karena kita, semua karena kita. Makanya kenapa kadang-kadang Allah itu membuat kita rodok lelet terpenuhi dari apa yang kita tuju. Ya karena lagi-lagi ya karena agar kita sadar bahwasanya itu semua dari Allah. Ya tadi contoh Siti Hajar. Ini istri Nabi loh, ibu Nabi loh. Ketika beliau butuh air, waktu ini kan, ya Allah, saya istri Nabi, saman paringi air, ya Allah Gusti. Apakah begitu? Ya enggak. Beliau harus melewati sebuah usaha keras di tengah gurun yang panas. Naik ke Bukit Sofa, kalau sekarang jalannya yang enggak, naik ke Bukit Sofa. Habis itu ke Marwah. Sofa, Marwah 7 kali. Rancane gawe contoh ya, San. Lah, Nenek saya kan mboten contoh. Lah karep yo aja suwe-suwe gak kuat. Nek Nabi orang pilihan-pilihan kan digawe contoh. lah makanya karena contoh berarti kita sebagai orang yang di belakang yang mengikuti contohnya toh. Ya gak imbang ambek gak kuat. Lah makanya berarti kenapa itu terjadi sama kita mungkin saking sayangnya Gusti Allah sama Anda. Contoh kadang ini bisa. Ini wis berusaha golek orang yang dicintai gimana? Sing dicintai wis tak berusaha no. Saya gak jodohne ae. Ngene iki ya apa bisa? Goblok. Ngono kae. Iki temenan ngono lho. Karena kalau urusan cinta itu patokannya kan hawa nafsu. Berarti ketika orang yang kita cintai sesuai dengan nafsu kita ternyata nggak cocok, ya berarti memang dia nggak cocok buat kita. Bukan berarti orang yang sesuai kayak aku itu loh, koyok plek banget sama dia itu seakan-akan dia adalah jodohku. Belum tentu. Karena apa? Wong nek cintaiku sing diketokno pasti sing apik tok. Eleke gak Lah nek cinta karena ibadah disebutnya apa? Enggak ada. Kok gak ono? Enggak ono. Oh berarti wis cinta iku wis urusan nafsu. Sebagian besar nafsu. Nafsu. Wah, rungokno ning Cinta itu karena nafsu. Udah, gak ada yang lain. Walaupun ada cintai aku karena Allah, ada cintai karena Allah jika orang mencintai istri yang sudah didapatkan berdasarkan jodoh, dicintai. Ini baru cintai karena Allah. Wes oleh bojo yo dengan segala kekurangannya. tapi eling ambek wong sing tak senengi iki lho sak jemunggo ngene iki ya. Ya apa niku? Ya berarti itu tipikal, mohon maaf, bahasanya orang yang belum bisa menerima belum bisa bersyukur atas
apa yang Allah berikan. Rungono Jas, awakmu Jas. Oh, kon niku. Simpel toh, ayo kita bahas lah masalah anu. Wong iku nek syukur iku berarti menerima apa yang kita punya, memaksimalkan apa yang punya. Itu namanya syukur. Walaupun keinginannya yang lain, saya nggak ngomong masalah perempuan dulu, ngomong masalah mobil. Ya, aku dilui kantor mobilio. Padahal karepanku iku pingin oleh Fortuner. Kak Karnival. Karepanku oleh Karnival atau Fortuner. Targetku Fortuner, aku dilui mobilio toh. Jika saya bukan orang yang bersyukur, aku pasti akan ogah-ogahan kerja karepku gadis setuju ya mbak bos sehingga kita malas bekerja yang akhirnya punya efek loyalitas kita berkurang dan sebagainya hanya gara-gara mobil. Tapi beda kalau syukur ya Zat ya. Iya, beda kalau orang sudah menerima mobil, yo diterima. Alhamdulillah aku oleh mobil. Wis gak sepeda motoran mana. Kita nikmati, kita pakai untuk sarana bekerja. Kalau memang boleh dipakai untuk liburan, kita pakai untuk liburan sama keluarga. Kita syukuri nyaman. Lupa keinginan punya Fortuner itu tetap punya, tetapi gak sampai membuat kita terburu-buru ngomong sing ngotot kan dan sebagainya. Hilang lah ritmenya. Nah ini berkaitan syukur Ustaz. Salahkah kita seandainya ada seorang istri senengane muring-muring ya gak syukur dengan keadaan begini. Marungono si suami mau akhirnya ngejak nanggone kolong jembatan. Disitulah ada orang-orang sing wong jalanan sing turune misale jembatan. Akhirnya dudono. Delok ndik wong turu-turu kaya ngono. Si untung sampean iso turu nang omah melok aku kaya ngene. Mangkane harus bersyukur pengen si iso melok aku kaya ngene iki. Dene lho ngene iki lho. Lah ngono iki lho, terusane gak tak terusno usah. Kadang iso menjadikan syukur wong wedok kaya ngono iku cek gak dadi apa ya? Muring-muringan ngono lho. Ngono iki oleh Ustaz yo ngeki contone. Itu memberikan contoh, memberikan pelajaran, itu oke, nggak ada masalah. Tetapi juga ada sebuah cerita seorang kiai, contohlah Gus Yakin misalnya, dua bojo, muring-muringan dong, cerewet gak karu-karuan. Iya, benar. Ini contoh dan ini ada di dalam beberapa kitab. Wis sempat putus asa. Wis aku timbang ngene, aku tak suluk kae. Tak tinggal omaku, tak tinggal urusan rumah tangga, aku tak ngibadah nang guwa. Sudah sampai tahap itu. Berangkatlah dia menuju tempat suluk. Suatu saat kalau nggak salah hujan. Ini mampir gak sampai ke tempat yang dituju, mampir ternyata di situ banyak orang. Di dalam wilayah situ, kalau nggak salah susah untuk mencari makanan. Ada salah seorang ahli ibadah, wali di situ, dungo. Ya Allah, ya Gusti, kulo tawasul. Kalian wali jenengi Kiai Roib. Panjenengan paringi makanan. Salih. Kulo tawasul. Kalian wali jenengi Kiai Agus Yakin sampean paringi panganan. Sik Ustaz. Iki momongan ing takon. Gimana Ustaz kula niki wis donga pun maksimal sampai hilang kepercayaan kula. Pripun kaya ngoten niku? Ngoten Ustaz. Oke, Momongan ing takon. Minta itu ini bedanya dungo. Nanti sebenarnya ada dungo itu ama minta ama jaluk itu beda. Ketika kita minta nyuwun,
ketika kita minta, maka Allah pasti, harus kita yakini, Allah pasti akan mengijabahi. Harus yakin itu. Udah uni. Astajib lakum. Mintalah kepadaku, pasti aku ijabahi. Kapan Gusti? Nek kula jawab ngoten. Cuma pertanyaan kapan? Cuma di hikam selanjutnya Allah akan memberikan di sini fima yahtaruhu laka la fima takhtaruhu min nafsika wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turid. Allah akan memberikan, pasti dijabahi dengan apa yang Allah pilih yang sesuai dengan dirimu. Dan di waktu yang Allah pilih, bukan waktu yang engkau pilih. Contoh, ini contoh, anak kecil, umur ya katakanlah kelas 4 atau 5 SD. Ayah, aku tuh kok no mobil, nyoworeng sampai geru-geru, sampai sebagai orang tua nuruti nggak? Walaupun Anda mampu, dibelikan nggak mobil? Ayah, aku tuh kok sepeda motor king, arek kelas 4 SD. Sebagai ayah yang bijaksana, anak kelas 4 SD, kita belikan sepeda motor sport. Itu bijaksana apa tidak? Karena Allah maha bijaksana, maka Allah akan memberikan yang sesuai. Ketika dia mintanya mobil atau mintanya sepeda motor sport, ya kita lihat Pak, cocoknya dia apa. Saat ini prosesmu ikut belajar nak sepeda ontel lain. Kecewa nggak? Pasti kecewa, karena tidak sesuai dengan nafsu dan keinginannya. Tapi yang diberikan itu adalah yang terbaik. Ngono, iki lho, Yuryo nek takon maneh. Gus, kula niki dereng rabi. Kula niki pun ndonga bolak-balik. Kok dereng diparingi mawon, kan sesuai dengan wong kula niki durung rabi. Berarti kan sesuai. Tidak yang dimaksud apa yang sampean katakan sing gak sesuai. Ini yang sesuai. Wayahe rabi wis ndonga njaluk bojo kok durung dikei. Apa sing iki mang dikatakan kok gak digoleki nang kantor pos. Oh, iya. Kayak Joko apa kaya ngono bisa. Salah satunya, contoh, ada orang ini yang perlu menjemput bola. Dungo sudah jodoh pati wis dijatai sama Allah. Oke, deal. Ya harus dijemput ini. Jodoh itu harus dijemput. Bagaimana caranya? Banyak. Melalui, kalau kita pingin minta suami atau istri yang soleh-soleha, carilah atau minta perantara lah. Dan ini zaman dulu juga sering minta perantara orang soleh. Datang ke kiai, datang ke pondok, cari yai. Nah, dukun. Ya gak iso. Ini butuh perantara, bukan minta perantara yai. Ngono Yas. Dukun yang senengane. Yai Gus. Jadi mintanya jelas. Jangan ada orang mintanya suami yang baik, tapi dia nyarinya nongkrongnya di pub, di klub. Ya mohon maaf, bukan berarti di klub itu nggak ada orang baik, tapi minta suami yang baik, yang nggak ngerak-lirik perempuan. Nah, orang yang ke klub itu lah sepurane. Mohon maaf. Lah niat disadarno Ustaz. Loh, bukan ini kita berarti targetnya kan beda. Oh iya, sing mencari suami yang baik atau aku kepingin nyadarno wong lanang sing apik. Benar. Jadi kalau ternyata pingin nyadarno itu kok tidak, istri ini tidak misalnya yang kalau disadarkan kan berarti perempuan Gus yakin mau ke night club, pingin nyari perempuan yang cantik, ingin disadarkan. Ketika nanti akhirnya menikah,
kok gak sesuai dengan keinginannya. Gus yakin iki arek kok yo ibu diature, kok yo ngawrowengan ae njaluk orang naik klub. Ininya apa, skincare-nya itu mahal. Sampean punya keinginan tuku Viva atau Fambo, gak cocok. Kalau pingin menyadarkan totalitas. Wis opo dilakoni? Iya. Contoh tadi, Padha mbek cinta berarti Ustaz. Jadi orang nek wis kadung seneng ngilangno angel iku lho carane ya apa? Iki lho seneng wis. Lah seneng iku wis teko ati wis, bukan karena nafsu iki urusan seneng. Lah iki menurut sampean iki ya napa? Cara wis seneng iki ya apa ya? seneng itu, cinta itu, bahasa Jawane jelas. Weting tresno jalaran sangka kulino. Awalnya cinta, bibit cinta itu karena terbiasa. Terbiasa ketemu, terbiasa WA, terbiasa telepon dan sebagainya. Kalau sudah tahu itu hal yang dilarang, hal yang salah, ya kita tinggal menghilangkan kulinonya itu. Biasanya kita terima WA, telepon-teleponan 10 kali per hari. Iya, kulinonya dikurangi. Oh nasi gak kulino Ustaz. Ini Gak bisa, gak ada. Nah gini, ada orang yang dinamakan tatapan pertama. Nah, kita pemandangan pertama. Begitu mandang cak morono lah. Gimana? Itu namanya ketertarikan, bukan cinta. Gak ada. Orang oke sama lihat kayak ketertarikan. Biasanya lanjutan dari ketertarikan itu ada yang namanya harapan. Ada harapan enggak? Saya sama dia. Wis duwe bojo. Wis duwe pacar, gak mungkin berpaling. Ketika harapan itu tidak ada, maka otomatis tidak akan sampai ke tahap selanjutnya, yaitu cinta. Pasti ada ketertarikan, habis itu dikedipi, lo kok bales, muncullah harapan. Habis itu pasti gak mungkin mari srek, mari ngono ketertarikan, gak petuk maneh, gak WA, gak jauh telepon, jatuh cinta, gak mungkin. Pasti ada kelanjutannya Ustaz. Itu jenenge kayak sembahyang Ustaz, karena wis kadung seneng, ya berkelanjutan terus. Itu masalahnya, untuk sampai tahap cinta itu tetap tahap kulino. Tanpa kulino, tanpa terbiasa itu tidak akan sampai tahap cinta. Tertarik tok, fall in love, cuma jatuh, gak sampai love beneran. Hanya jatuh, ya udah lewat, secantik apapun orang. Oke. Kesimpulannya urusannya bab ngaji gimana, pokoknya berusaha terus. Sing penting wis direncanakan, wis ono tata carane, nek durung oleh yo pasrah. Lah ngoten Ustaz ya intine. Monggo dilanjut Ustaz. Fama qoma bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsika. Fama krono utawi perkara koma kang jumenengi bihi kelawan masa pokoi ruka liyani siro, yaitu Gusti Allah, angka saking siro latakum ojo jumenengi siro bihi kelawan mali nafsika kanggo awak iro. Apa yang dilaksanakan, dikerjakan sama selain dirimu alias Allah, kamu jangan ikut mengerjakan. Gampangan nih, hasil kita bekerja, hasil itu kan Allah ya. Kamu nggak usah mikir hasil apa enggak. Wis pakai Berusaha. Dolan lah ini. Dodol omah. Opo engko hasilnya ya Gusti Allah. Gusti Allah. Kita usaha sudah sedemikian rupa. Apakah orang datang ke lihat konten kita ataukah orang lain, itu sudah urusannya Allah. Tetapi sekali lagi dalam dunia bisnis dan sebagainya, hasil tidak mengkhianati usaha. Hasil tidak mengkhianati usaha. Maksudnya Jadi kurang ngalor. Ini dalam dunia bisnis,
dalam dunia bisnis maupun tadi urusan cari contoh dari cari jodoh dan sebagainya, kalau usaha kita maksimal, insya Allah hasilnya juga maksimal. Walaupun timingnya belum tentu, pasti. Timing kayak gitu. Nah, nggak boleh putus asa, itulah masalahnya. Bisa jadi ada orang itu gini loh, ini ngomong tadi jodoh utawa bantuan. Kita itu bantuan itu ngambilnya di kantor pos. Kita sudah merasa jalan sudah jauh, padahal kita itu loh sudah di depannya kantor pos. Kari mlebu tok gak gelem. Sudah sampai kantor pos, tapi kari masuk pintu ketemu tanya, kantor pos sampai datang ke kantor pos untuk minta jatah bantuan tadi, apakah datang ke kantor pos langsung dapat? Ya enggak, tetap kudu tanya ketika orang itu memberikan persyaratan verifikasi dan sebagainya, kita dengan ikhlas kita ikuti. Loh, Ustaz, sistem pemberian rezeki Tuhan kepada manusia apa gak mengikuti kondisi zaman? Contoh, saiki wis akeh ATM kiris ngono niku. Wis ada njupuk nang kantor pos. Wong tuku barang kiris, prok lho. Itu kan kalau pembayaran, kita kalau menghabiskan uang gampang, nggak usah keluar. ATM, bro. Tapi itu kan sudah di tangan Anda. ATM itu sudah di tangan Anda. Itu uang yang sudah ada di tangan Anda. Tetapi kalau sudah dalam bentuk bantuan dan sebagainya, ya harus datang untuk diverifikasi dan sebagainya. Harus diikuti aturan. Masuk verifikasi ku gak mulai awal. Verifikasi. Tetaplah rezeki itu tetap harus dijemput. Jodoh itu harus memang sudah ada jatahnya, tetapi tetap harus dijemput. Harus dijemput. Apapun rezeki jodoh tetap harus dicari. Tetap harus Meskipun rezeki ya harus dicari. Harus dicari walaupun sudah ada jatahnya. Diambil apa dicari? Yang betul itu, karena kita sudah diberi oleh Allah rezeki, jodoh, mati, nah seperti itu. Nah kita kan tinggal ngambil. Cuma kalau kita nggak nyari dulu, apakah tahu kalau itu kita tempatnya? Nah, ngambil nggak tahu, ngambil di mana ini? Ya makanya karena itu nggak diilmoni. Rumah noib sembarang ya diilmoni, yes. Ilmu itu penting dalam dunia apapun itu kudu diilmoni. Apapun itu, orang pingin dandani sepeda motor mentang-mentang niat tok ya gak iso, ya kudu belajar dhisik ilmu sepeda motor. HP itu terus kita langsung ngawur ya tambah rusak. Ya tetap semuanya harus diilmoni. Sama. Mencari jodoh ya diilmoni dhisik gak terus ngawur. Bisa jadi kadang sering terjadi. Ya ada pelajarannya ya. Golek bojo teko turunane sapa, sugene ngene-ngene ya. Ya kadang-kadang bisa jadi contoh jodoh. Roib ngawur ae kadang-kadang ya. Pas ketepaan. Halo ya, ketepaan. Ini ada beberapa kasus ya, ada jodoh. Sebenarnya sudah ketemu jodohnya, tapi karena nggak cocok dengan keinginan hawa nafsu kita, jodoh ini kita tolak. Dan itu sering terjadi. Padahal itu asli jodoh. Wes oleh. Pilih-pilih yang terlalu ya. Jadi bukan berarti Allah tidak memberikan jodoh, tidak memetukkan jodoh terhadap dirimu. Kadang-kadang jodoh itu wis nang ngarep tapi sampean toh. Kurang ayu ngono. Ya dalam jodone. Dengan berbagai macam. Sik ta Ustaz. Jodoh itu apa gak nyocokno perasaane ati ta? Tidak salah. Orang tua dulu itu makanya dalam sakinah mawaddah warahmah. Yang dulu itu bukan cinta, tapi sakinah dulu. Sakinah itu aslinya apa sih? Tenang. Hampir sama dengan cinta kasih. Belum sampai cinta. Belum ini. Masih ketemu dijodohno ambek wong tua. Seneng kan ya?
Iya pokoknya kayak ya ayo ngono lho. Belum sampai tahap cinta tapi ya arek iki lho jane iki lho kok iso yo jane yo gak ayu tapi kok yo nyedepi lah. iya. Itu kan belum sampai tahap cinta. Apa sedep iku gak iso ilang ya, BE tambah suwi tambah tuwek sedep ilang rek akhirnya timbul lah cinta kembali. Baru Nah, yang ini. namanya sakinah mawaddah warahmah. Rahmah itu cinta kasih. Walaupun wis tidak sedep maneh, tapi cinta kasih itu tidak akan luntur selama terus dipupuk. Makanya di kalimat itu ada kalimat waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Kalimat di situ Gusti Allah menggunakan ja'ala. Ja'ala itu ada usaha kita. Jadi agar tumbuh cinta kasih itu tidak serta-merta semua disetting Allah tiba-tiba cinta, enggak. Ada usaha kita untuk membuat cinta kasih terjalin di dalam rumah tangga. Iso terus cul gak bisa. Harus ada usaha dari semua pihak agar itu terjadi. Oke. Lanjut tinggal dikit. Ya. Itu masih yakni annal amro mafrughun minhu iz qama bihi ghairuka wa Allah ta'ala wa maqama bihi ghairuka la fa'idata fi qiyamika. Di mana nih satu-satu agak lama. Yakni ngersakaken sapa musannif annal amro setuhune perkara iku mafrughun usden rampungaken minhu saking perkara iz qama krana temen-temen wis jumenengi bihi kawan amr sapa ghairu kaliyan sira wa huwa utawi ghair iku Allah taala wa ma qoma utawi barang qoma kang jumenengi bihi kelawan sapa ghairu kaliyan ira la faidata iku la faidata ora ana faedah fi qiyamika ing dalem oleh jumenengi sira bihi kelawan ma. Jadi itu sudah selesai, hasil itu sudah dilaksanakan sama Allah, maka kamu nggak usah ikut-ikut mikir. Tadi kurang lebih gitu. Dan jika kamu masih mikir apa yang bagiannya Gusti Allah, maka itu nggak ada faedah sebenarnya. Toh tetap hasil semuanya Allah yang menentukan. Maka fayakunu qiyamuka, fayakunu mongko ono apa qiyamuka oleh jenengi sira iku fudulan muspro layam bagi kang ora patut apa ayat talab basa yen to nandangi bihi kelawan fudul sapa zawul uquli wong kang duweni akal. Sesuatu yang sia-sia tetap kita kerjakan itu bagi orang yang punya akal, punya pikiran, ini nggak perlu dilaksanakan. Apa ya sia-sia pekerjaan itu. Wa mudadatul ahkami lan tentang pira-pira hukum ar-rububiyyati kang bangsa pangeran. Wa munaza'atul qadri lan tentang pastine Gusti Allah. Ini bukan menentang, artinya ngersulo akan pastine Gusti Allah. Kan banyak orang itu sudah ya itu takdir. Ketika sudah takdir ya nggak usah merasa cek ngani ngoyoni Gusti Allah. Kadang-kadang banyak ucapan seperti itu. Nah ini yang dimaksud munaza'atul qadar, melawan takdir. Bukan takdir ditentang akhirnya berusaha kayak kemarin sawah bikul himah, bukan. Yang dimaksud di sini menentang takdir, tidak bisa ikhlas atas takdir yang sudah Allah berikan. Baik nama khotobah lan pastine dawuh sapa musannif al murida ing murid bizalika kelawan mengkono dawuh di ana krana stune murid iku iza tawajjaha tatkala madhep sapa murid ya hadratir rabbi maring pengayonane Gusti Allah wastaghala lan ketungkul sapa murid bi aurati tariqi lawan pira-pira wirid tariqat wa amalihi lan pira-pira amali tariqat
ta'atolat mongko dadi kosong alai ngatasi murid apa asbabun ma'asyihi pira-pira sebab pangupa jiwane murid fil ghalibi ing dalem kaprahe. Ini yang dibahas sama pensyarah Hikam Syekh Abdul Asy-Syarqawi ini, terutama yang berhubungan dengan orang yang sudah masuk ke alam tajrid, orang yang sudah meninggalkan asbab. Di awal disebutkan orang yang meninggalkan yang boleh meninggalkan asbab menuju tajrid itu apa? Yoga lapo-lapo sudah terpenuhi rezekinya. Ketika sudah terpenuhi rezekinya, walaupun tidak sesuai dengan keinginannya, terus kadang-kadang ada masalah. Contoh, orang itu apa ya, cetakane memang disuruh untuk menjadi kiai, menjadi ustaz, tapi karepe iku pengin dadi pebisnis. Cetakane iku wis dadi ustaz, kiai, yo wis mondok, wis sebagainya. Terus tapi keinginan hatinya ingin jadi pebisnis. Biasanya orang-orang seperti itu usaha sedemikian rupa, dungo koyo opo, kadang-kadang nek bisnis tetap gagal. Kenapa? Karena salah golek emang. Nah, ketika dia sudah harus akhirnya terbawa ke alam tajrid alias dia ngopeni umat dari kiai, biasanya bisnis, terutama di awal-awal, biasanya itu rezekinya rada seret. Pertama-tama rezekinya rada seret dan sebagainya. Ini yang kadang-kadang diingatkan sama musonef, sama pengarang kitab ini. Ilingo, iku bagian wis settingan Gusti Allah. Sampean wis usaha bisnis ternyata gagal, saiki dikongkon ngurusi umat, berarti anjene settingan saiki ngurusi umat. Nah, fayati mongko nekani ing murid sapa setan wal waswisulan ganggu sapa setan lahu maring murid wa yasiru lan dadi sapa murid iku dabiru ngatur fi nafsi ing dalam awake murid umuran ing pira-pira perkara la yaqau kang ora tumiba apa aksaru sebagian akeh umur wazalika utawi mengkono-mengkono tadbir iku yusliruhu nungkulaken apa zalikahu ing murid amma saking barang huwa kang utawi ma iku bisa dadi ana ing ngarepe murid fayarji'u mongko mundur bali sapa murid amma saking barang huwa kang utawi murid iku mutawajjihun madhep lahu maring ma wa tawa uzalikan. Nanti ini di kajian selanjutnya. Oke. Kurang lebih begitu. Kita banyak orang yang gak bisa memetakan antara tasawuf dan syariat. Tasawuf itu urusan hati, syariat itu urusan usaha. Orang tanpa usaha langsung ke lari tasawuf itu, mohon maaf, salah tempat. Semuanya harus dilewati karena kita ngikuti Rasulullah. Rasulullah semuanya detail. Perang saja, perang Uhud, Rasulullah sudah membuat rencana sedemikian rupa, didesain. Ternyata ketika desain awal ini dilanggar oleh anak buah Rasulullah, gagal juga. Ini kan Kanjeng Nabi loh. Ini Kanjeng Nabi yang doanya mustajab. Kalau antum saya alim, saya banyak ibadah ya Gusti, atau ngono wong Israel terus mati semua, ya gak begitu juga. Semua harus melalui proses. Kurang lebih begitu. Oke, terima kasih pemirsa. Ngaji dino Jumat, habis Jumatan. Temanya yaitu usaha dan berdoa. Lah nek golek apapun niku tetap berusaha. Lah nek wis berusaha kok gak oleh-oleh karo pasrah.
pasti bukannya gak dapat, tapi itu akan ada penundaan pendapatan. Jadi wayahe dina iki gak oleh, ya kemungkinan meneh oleh. Lah nek gak oleh nang awakmu, pasti ya mudhun nang gone anakmu. Lah nek gak mudhun nang anakmu, ya pasti mudhun nang putumu. Karena itu berkaitan. Lah nek wis jatahe, jarine wis oleh jatahe ya aja dinteni tok, ya tetep berusaha. Harus dijogok, harus dicari. Wong BLT njogok nang kantor pos, mosok katene ngenteni diterno. Iya nek ide ambek Pak Lurahe, iya nek ide ambek Pak RT-ne. Lah nek kon gak ide ambek pangeranmu, ya golek ana, jogok ana. Ngono dulur, dina iki ngajine bab kaya ngono mang, aja angger memaknai tasawuf meneng tok oleh mangan, aja maknai ngono ya, cek gak salah kabeh. Pun ceritane ngono, nunggu selanjutnya Jumat yang akan datang. Terima kasih dari kami. Monggo gitu ya Ustaz. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan oleh Allah Amin, amin, SWT. amin. Kita nggak salah dalam mencari. Jadi cek gampang podo-podo wis ono jatai, tapi nek rudalane kan langsung tinggal ngambil. Tapi kalau kita nggak tahu jalannya, itu yang kadang-kadang kita proses golek siji. Yai pundi niki, Mbak? Niki Yai Sidoarjo ki ambek omahe ngene wetanan mriku niki. Pun mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.